Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin presentasikan tentang business opportunity atau peluang bisnis. Pengertian business opportunity, peluang bisnis, menurut Arif F. Hadi Pranata, peluang bisnis merupakan sebuah risiko yang harus diambil dan dihadapi untuk mengelola dan mengatur segala urusan yang ada hubungannya dengan finansial. Menurut Thomas W. Zimmer, peluang bisnis merupakan sebuah terapan yang terdiri dari kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan melihat kesempatan yang dihadapi setiap harinya. Yang ketiga ada menurut Robin and Coulter, peluang usaha merupakan sebuah proses yang melibatkan individu atau kelompok yang menggunakan usaha dan sarana tertentu untuk menciptakan suatu nilai tumbuh guna memenuhi sebuah kebutuhan tanpa perhatikan sumber daya yang digunakan. Ciri-ciri peluang usaha yang baik dan potensial serta memiliki nilai jual. Yang pertama itu memiliki nilai jual yang tinggi. Yang kedua itu nyata. Yang ketiga bukan bisnis yang mempunyai sifat musiman. Yang keempat tidak menghabiskan modal. Yang kelima usaha mampu bertahan dalam jangka panjang. Yang keenam skala industri yang bisa ditingkatkan. Yang ketujuh gagasan yang orisinil. Yang kedelapan bisnis yang dapat beradaptasi dengan lingkungan. Tantangan dalam mengelola bisnis opportunity atau peluang bisnis. Yang pertama, ketidakmampuan manajemen. Yang kedua, ada kurang pengalaman. Yang ketiga, lemahnya kendali keuangan. Yang keempat, gagal mengembangkan perancangan strategis. Yang kelima, pertumbuhan tak terkendali. Yang keenam, lokasi yang buruk. Yang ketujuh, pengendalian persediaan yang tidak baik. Yang terakhir ada ketidakmampuan membuat transisi kewirausahaan. Kemudian tantangan dalam mengelola bisnis opportunity atau peluang bisnis. Yang pertama, tidak kemampuan manajemen. 2, kurang pengalaman. 3, lemahnya kendali keuangan. 4, gagal mengembangkan perencanaan strategis. 5, pertumbuhan tak terkendali. Lokasi yang buruk. 7, pengendalian persediaan yang tidak baik. Dan yang terakhir, ketidakmampuan membuat transisi kewirausahaan. Lalu ada faktor mengetahui bisnis opportunity atau peluang bisnis. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain pengetahuan yang dimiliki, pengalaman dari individu itu sendiri, pengalaman saat ia melihat orang lain menyelesaikan masalah, intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Dan faktor eksternalnya ada masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan, kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya maupun orang lain, dan pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Cara memanfaatkan bisnis opportunity atau peluang bisnis. Yang pertama, percaya dan yakin usaha bisa dilaksanakan. Yang kedua, janganlah hadiri lingkungan yang statis akan melumpuhkan pikiran wirausaha. 3, setiap hari bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya dapat melakukan usaha yang lebih baik. 4, bertanya dan dengarkanlah. Dan yang kelima, perluas pikiran Anda. Lalu pada bagian analisis peluang bisnis berdasarkan jenis produk atau jasa. Analisis bisnis opportunity atau peluang bisnis. Analisis peluang bisnis berdasarkan jenis produk atau jasa. Yang pertama, minat. Minat seseorang. Misalnya, berminat dalam dunia perdagangan, jasa, atau bidang lainnya. Yang kedua, ada modal. Apakah sudah tersedia modal awal atau belum? Baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang. Yang ketiga ada relasi. Apakah ada keluarga atau teman yang sudah terlebih dahulu menekuni usaha yang sama? Lalu hal yang harus diperhatikan dalam peluang bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengaruh lingkungan sekitar. Yang kedua, banyak sedikitnya permintaan masyarakat terhadap jenis usaha yang akan kita pilih. Ketiga, kecocokan antara kebutuhan masyarakat dengan jenis usaha tertentu. Yang keempat, banyak sedikitnya pesaing. Yang kelima, adanya kemampuan untuk bertahan dan memenangkan persaingan. Lalu, bisnis opportunity masyarakat atau peluang bisnis. Yang pertama ada jasa servis.
Banyak orang yang ingin mengikuti perkembangan teknologi, sehingga banyak sekali dijumpai alat canggih seperti televisi, VCD, komputer, vacuum cleaner, mesin cuci, sepeda motor, bahkan mobil. Lalu yang kedua ada jasa hiburan. Untuk mengurangi ketegangan pikiran karena kesibukan kerja, contoh bioskop, diskotik, dan karaokean. Ketiga ada jasa transportasi. Contohnya menyediakan angkutan antar jemput anak sekolah, rental mobil, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada jasa kesehatan. Contohnya memberikan sarana kebugaran, kesehatan, dan kecantikan seperti fitness, spa, pijat refleksi, dan pengobatan wajah. Kelima, jasa yang lain. Contohnya penitipan anak, catering, tenaga kebersihan, penulis atau pengetikan karya tulis, atau sebagainya. Untuk dapat menciptakan peluang bisnis yang ideal, kita dapat mempertimbangkan produk dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mudah dalam pemakaian. Yang kedua, efisien dalam penggunaan. Yang ketiga, kualitas produk terjamin. Yang keempat, hemat dalam pemakaian. Yang kelima, dan terakhir, adanya jaminan keamanan dalam pemakaian. Kemudian ada analisis peluang bisnis berdasar minat dan daya beli konsumen. Observasi dalam bisnis opportunity atau peluang bisnis. Untuk mengetahui besar kecilnya minat masyarakat terhadap usaha yang kita dirikan, kita bisa melakukan observasi. Observasi ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama mengadakan pengamatan langsung ke pasar, kedua melakukan wawancara, dan memberikan angkat untuk diisi oleh calon konsumen. Resiko dalam bisnis opportunity. Berapa resiko yang paling utama yang harus Anda evaluasi? Itu yang pertama yang harus Anda evaluasi adalah resiko persaingan. Hal ini dikarenakan resiko ini terjadi akibat ketidakpastian pasar. Kedua, ada finansial, merupakan resiko yang juga harus Anda evaluasi, seperti tingginya biaya dan juga tingkat penjualan. Yang tiga, resiko yang paling sering dialami pebisnis pemula biasanya bersifat teknis, seperti penerapan strategi pemasaran yang tidak tepat. Ide dalam bisnis opportunity. Untuk mengetahui apakah ide tersebut dapat disebut dengan peluang bisnis, biasanya ide-ide tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan pasar, memiliki keunggulan dibandingkan dengan produk lain sehingga memiliki peluang untuk berkompetisi, mampu bertahan dalam waktu yang panjang, dapat dinilai dengan uang, dan mampu menyelesaikan masalah dan memberikan solusi terhadap masalah yang belum dapat diselesaikan oleh orang lain. Kemudian untuk selanjutnya adalah sumber bisnis opportunity atau sumber dari peluang bisnis. Nah, berikut ada beberapa peluang bisnis dalam cara pengembangannya, yaitu yang pertama, peluang dari diri sendiri, yaitu dari kita sendiri. Kemudian peluang usaha dari lingkungan sekitar, jadi yang sekiranya bisa dikembangkan dari lingkungan sekitar kita. Yang ketiga adalah sumber peluang usaha dari perubahan yang terjadi. Jadi ketika ada suatu perubahan, nah itu sebenarnya bisa menjadi peluang bisnis untuk kita. Jadi ketika ada sebuah perubahan, maka di situ ada celah. Jadi celah itu akan membawa peluang dari bisnis yang akan kita kembangkan, seperti itu. Lalu yang terakhir atau yang keempat yaitu peluang usaha dari informasi. Oke, next. Di sini ada 10 ide peluang bisnis dari bidang IT yang paling menguntungkan. Yang pertama adalah SEO atau Search Engine Optimization. Yang kedua web development, desain grafis. Lalu ada IT solution, startup, penulis artikel, paid promote, social media consulting, aplikasi mobile, blogger. Nah, ini 10 ini adalah ide-ide yang sekiranya paling menguntungkan. Nah, untuk ide-ide yang lainnya juga masih banyak lagi seperti itu. Kemudian dari peluang bisnis berdasarkan lingkungan sendiri, dari yang sekiranya viral atau yang sekiranya berada di sekitar kita, seperti es kepal Milo yang beberapa bulan belakangan
menjadi viral atau marak dibicarakan di lingkungan. Digital printing, lalu selanjutnya adalah online shop seperti itu. Nah, kemudian daripada itu, karena kita sudah membahas mengenai hal-hal tersebut, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.